Ini Mama Anta mau membuat roti boi yang crispy di luar dan di dalam lembut. Baik, bahan-bahannya ini tepung cakra, harus tepung cakra ya. 250 gram kita ayak. Sebelum kita menggunakannya perlu kita ayak, dan pastikan tangan saya sudah bersih tadi, sudah saya cuci ya. Oke, kita ayak. Baru kita masukkan tepung susu 1 sendok makan ya. Ini kita ayak juga ini supaya jangan ada yang menggumpal. Oke. Nah, ini tadi bahannya sudah 2 jenis, tepung terigu sama tepung susu, dan kita masukkan gula sebanyak 50 gram ya, 50 gram gula pasir, 1 butir telur ini, setengah sendok makan ragi, dan air 90 ml ya, airnya 90 ml kita masukkan. Lalu kita blender. Menteganya 25 gram. Itu nanti kalau sudah adonannya setengah kalis. Oke ya. Kita blender dengan speed rendah ya. Sebelum kita memasukkan menteganya, kita blender dengan speed rendah. Oke, selama 5 menit. Karena lampunya udah mati, maka saya uleni dengan tangan ya. Tadi salah nyebut itu blender, di mixer. Kebetulan lampunya mati, jadi bisa juga diuleni dengan tangan. Oke ya, sudah seperti ini setengah kalis. Baru kita masukkan menteganya terakhir. Kenapa menteganya terakhir? Karena kalau bersamaan dengan ragi, maka raginya nanti akan mati ya. Makanya harus terakhir menteganya ya. Ketika setengah kalis itu, maka kita campur mentega sampai benar-benar elastis. Tangan saya tadi sudah bersih ya, sudah bersih, sampai benar-benar adonan ini kalis. Ini saya uleni sampai kalis ya, elastis. Jadi kita diamkan selama 1 jam ya. Kita diamkan selama 1 jam. Oke ya. Dan raginya pakai ini, harus pakai ini, nanti kuenya tidak lembut. Oke ya. Kita masukkan dalam baskom, lalu kita tutup selama 1 jam. Kita tunggu 1 jam ya. Sementara kita tunggu adonannya selama 1 jam ya, kita diamkan. Ini bagian toppingnya, bahan-bahannya: mentega 50 gram, tepung terigu 60 gram, ini gula halus ya 55 gram. Kalau nggak ada gula halus, boleh gula pasir di blender ya. Ini saya blender tadi gula pasirnya menjadi gula halus. Dan ini saya pakai kopi ABC 1 sendok teh. Saya campur dengan
kopi asli tepung. Dan selanjutnya kita pakai putih telur 1, hanya putihnya, bukan kuning. Jadi kalau ditimbang dia itu seberat 50 gram. Dan kita tambahkan sedikit pewarna makanan, coklat, cap kupu-kupu. Oke, pertama sekali kita masukkan mentega. Nah, menteganya kita masukkan dengan gula. Lalu kita campur. Ini gula halus nih tadi 55 gram. Kita campur dengan gula sama menteganya sampai tercampur. Lalu kita masukkan tepung terigu ya. Campur. Lalu kita masukkan putih telur 1 atau beratnya 50 gram. Lalu saya masukkan kopi ABC sebanyak 1 sendok teh. Dan kita masukkan pewarna coklat. Lalu toppingnya kita masukkan dalam plastik segitiga. Kita masukkan. Hasilnya begini ya, ini toppingnya. Nanti kita gunting ujungnya ini. Oke. Nah, ini adonan yang sudah kita diamkan selama 1 jam ya. Ini kembang. Karena dia sudah kembang, ini di dalam angin. Maka ini kita kempiskan gini, oke? Nah, pastikan tepungnya dulu taruh sedikit ya di atas tulangnya biar tidak lengket. Ini saya diamkan tadi 1 jam ya. Oke, kita keluarkan anginnya. Tangan saya udah bersih ya. Lalu kita potong-potong. Kita potong-potong bukan berarti kita harus ini ya, kita cubit, bukan, harus kita memotong. Kenapa? Supaya adonannya bagus dan kita timbang supaya seimbang. Saya timbang di sini 40 gram. Oke. Adonannya sudah saya bagi menjadi 13 buah ya. Jadi sebelum diisi harus dibulat-bulatkan begini, diambil ujungnya lalu dikasih di tengah ini ya, supaya bagus. Oke ya. Ini adonannya sudah kita bulatkan ya. Lalu kita isi dengan keju dan mentega ya. Ada keju dan ada juga mentega. Baik, kita ambil yang pertama sekali. Kita bulatkan tadi, ambil, kita pipihkan ya, begini. Lalu kita masukkan keju. Ini keju. Lalu kita bentuk bulat. Kita tutup ya, bagian bawahnya ini kita tutup. Cubit sayang ya, supaya nanti kejunya jangan keluar atau
atau jangan meleleh ya. Lalu kita kita ambil lagi, kita pipihkan seperti tadi ya. Isiannya boleh mentega, boleh juga keju. Ini saya pakai buben kiloannya yang 30.000 1 kilo. Menteganya juga bisa kita isi dengan mentega, lalu kita tutup. Ujungnya ini harus pas rapat, nanti bisa keluar menteganya, bisa meleleh ya. Tepung cakra itu karena tepung cakra itu sangat bagus buat roti boli ya, supaya lembut. Oke, kita isi semua adonan. Ini saya bagi 13 pot. Kita isi, lalu kita tutup. Kita tutup rapat. Kita bulatkan. Nah, begini dia. Kita cubit-cubit. Oke, kita masukkan di atas dulang yang sudah kita oleskan mentega ya, yang sudah kita isi tadi. Ini sudah kita isi, ada isiannya keju, ada juga bubennya. Lalu kita tutup selama 40 menit, kita diamkan. Oke. Sudah kita diamkan selama 30 menit, hasilnya begini. Oke, 30 atau sampai 40 lah, sampai 2 kali lipat ya. Kita berikan toppingnya. Toppingnya ya, kita bulat-bulatkan santai saja, soalnya ini toppingnya nanti kalau di oven panas, meleleh ke bawah. Jadi harus kita beri toppingnya rata di atas, dan ovennya juga pastikan sudah dipanaskan ya. Ovennya sudah dipanaskan. Saya pakai oven yang besar itu loh, tapi boleh juga oven tangkring ya. Yang penting bagian atasnya itu dibuka, dan pastikan juga ovennya harus panas, baru dimasukkan adonannya. Begini caranya ya, begini cara pemberian toppingnya. Memang kalau buat roti boy ini atau roti O ribet ya, berat bagi yang belum pernah mencoba. Tapi kalau sudah dicoba pasti semangat. Kalau tidak berhasil juga jangan putus asa loh. Tetap semangat, buat lagi ya. Yang penting kita mau belajar. Ini bisa ide jualan juga, bisa untuk keluarga di rumah, buat anak-anak keluarga ya. Kalau mau juga boleh jualan. Daripada kita beli-beli di sana 10.000, 12.000 satu, lumayan mahalnya ya. Kalau kita buat sendiri, jadi nggak terasa lah bagaimana jeripayanya kita. Sampai adonannya, toppingnya penuh di atas adonan ya. Ini toppingnya ya. Pelan-pelan aja sampai nanti kalau masuk oven dia meleleh ke bawah. Kalau tidak ada ini plastik segitiga, saya tadi kebetulan di rumah juga kosong, jadi saya ambil kentongan gula itu yang 1/2 kilo, saya lem ya, saya bakar, saya buat segitiganya.
harus kantongan yang segitiga kok, bisa kita buat sendiri. Oke ya, ini toppingnya udah selesai. Lalu kita masukkan dalam oven selama 20 menit ya. Nah ini dia, kita masukkan dalam oven yang sudah panas ya, selama 20 menit. Hai guys, ini udah masak matangnya 20 menit, kita berhasil. Oke, ini tadi 13 buah ya. Ini hasilnya ya guys, kita potong. Oke, ini lagi panas. Bagusnya roti boy ini dimakan selagi hangat ya. Oke, selagi hangat. Nah ini dia, ini bagian dalamnya lembut banget ya. Dan roti boy kita sudah berhasil. Jadi jangan lupa juga like, comment, dan subscribe ya. Dan jangan lupa tekan tombolnya biar jangan ketinggalan resep terbaru dari Mama Anta. Salam selalu.